Oke, apa kabar semua? Baik, Bu. Oke, Tata, silakan disiapkan dulu, Nak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu 10 AKL, adakah di antara kita yang tidak datang? Ada. Baiklah, kita absen dulu ya. Alfa Siti Nabila. Hadir, Bu. Ananda Hafsah. Hadir, Bu. Asmi Nur Halimah. Hadir, Bu. Oke, anak-anak, minggu lalu kita sudah ngebahas apa itu seni rupa, ya, atau sejarah singkat sedikit banyaknya materi-materi dasar dari seni rupa. Mungkin sebelum lanjut ke materi selanjutnya, coba kita ulang kembali ingatan memori kita di minggu lalu. Adakah yang tahu apa itu pengertian seni rupa? Ya, Atun, silahkan dijawab, Atun. Seni rupa adalah seni dan pengungkapannya dalam bentuk rupa yang meliputi unsur warna, titik, gelap terang, bidang, dan tekstur. Baik, Atun, jawabanmu sangat sempurna. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Atun. Oke, kita ulang kembali, yaitu seni rupa adalah seni yang cara pengungkapannya diwujudkan dalam bentuk rupa yang meliputi unsur garis, bidang, warna, tekstur, gelap terang, dan titik. Itu merupakan pengertian dari seni rupa. Sekarang, seni rupa terbagi dari 4 jenis. Adakah yang masih ingat, Nak? 4 jenis seni rupa. Saya, Bu. Seni rupa berdasarkan jenis matra, yaitu seni rupa dwimatra dan seni rupa trimatra. 2. Menurut teknik pembuatannya. 3. Berdasarkan alirannya. 4. Ditinjau dan sudut tujuannya. Beri aplaus dulu untuk teman-teman kita, Yola. Oke, baik Ananda 10 AKL. Itu tadi merupakan bayangan pelajaran kita yang minggu lalu. Tolong dipahami ya, Nak. Oke, untuk minggu ini, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan ngebahas seperti apa yang disampaikan oleh Yola tadi. Jenis-jenis seni rupa. Jenis seni rupa yaitu 2 dimensi yang pertama dan yang kedua yaitu 3 dimensi. Oke, boleh diperhatikan ke sini dulu. Oke, anak-anak, sebelum masuk ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kalian mengetahui kompetensi dasar yang harus kita pelajari di bab yang ini. Kompetensi dasar 3.4 menganalisis jenis, fungsi, dan unsur seni rupa Nusantara. 4.4 memilah jenis, fungsi, dan unsur seni rupa Nusantara. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah 1. Menemukan jenis seni rupa Nusantara dengan rasa ingin tahu dan percaya diri. 2. Menggali jenis seni rupa Nusantara dengan rasa ingin tahu. 3. Memilah jenis seni rupa Nusantara dengan apa yang sudah diketahui. Oke, di sini kita akan membahas jenis-jenis seni rupa 2 dimensi. Seperti yang kita ketahui, jenis-jenis seni rupa 2 dimensi, contoh yang pertama yaitu gambar. Pada gambar ada 9 jenis gambar. Mungkin Ananda ada yang tahu sebelum dijelaskan, atau mungkin ada yang ingin mencoba menjawab. Apa sajakah jenis-jenis gambar yang Ananda ketahui? Saya akan mencoba menjawab. Yang pertama, komik. 2, karikatur. 3, kartun. Oke, terima kasih Siti. Oke, usaha Siti sangat kita hargai. Dia sudah mencoba menjawab dari apa yang dia ketahui. Jawaban Siti bukan salah ya, tapi kurang tepat. Mungkin apa yang disampaikan Siti itu lebih kepada contoh. Oke, boleh diperhatikan dulu layarnya ya. Oke, jenis-jenis gambar yang pertama. Tuh, dapat kita lihat jenisnya, yang itu pertama gambar bentuk. Gambar bentuk. Mungkin Ananda AKL akan memulai memacu imajinasinya, karena orang seni rupa banyak ya menggunakan imajinasi. Kira-kira apa saja yang termasuk dalam gambar bentuk? Coba, ada yang mau jawab? Saya, Bu. Yang termasuk gambar bentuk contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan alam. Iya, benar sekali, Indah. Contoh dari gambar bentuk adalah apa tadi, Nak? Manusia, alam, hewan,
salah satu bentuk contoh gambar bentuk yaitu bentuk benda. Yang sebelahnya bentuk tumbuhan. Oke, paham sampai bentuk? Paham. Oke, kalau paham kita lanjut yang kedua. Gambar sketsa. Gambar sketsa adalah, ada yang bisa memberikan contoh? Saya Bu, contohnya menyebutkan ciri atau lokasi. Terima kasih Sarah. Oke, gambar sketsa bisa kita tahu dari ciri dan lokasi. Oke, lanjut yang selanjutnya yaitu yang ketiga, gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi bisa kita temukan biasanya di komik, kartun, atau karikatur. Bisa kita lihat pada contoh, ya, menunjukkan berapa malasnya seseorang. Ya, terkadang apa yang nampak dalam hati dan pikiran kita tidak bisa diungkapkan dari mulut, bisa kita ungkapkan dari gambar. Ya, berapa malasnya beliau untuk mengerjakan sesuatu bisa digambar dari karikatur. Yang kedua ada contoh gambar komik. Ya, komik yang mungkin menceritakan di sana tentunya seorang perempuan menanti. Oke, lanjut gambar yang keempat ada gambar reklame. Gambar reklame bisa kita temukan pada papan iklan, ya, spanduk, dan baliho. Banyak ciri-ciri yang lain sekarang untuk menyampaikan media iklan sudah banyak ya. Bahkan mulai dari yang dulu, kalau dulu kita kenal baliho, spanduk, dan pamflet. Oke, ini beberapa contoh iklan yang sering kita dengar di telinga. Cintai ususmu, hidupnya tiap hari. Oke, juga ada di sana iklan yang menyampaikan pesan orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Paham sampai di sini? Oke, kalau begitu kita lanjut. Selanjutnya atau yang kelima yaitu ada gambar denah. Gambar denah pertama biasa kita temukan di undangan, denah lokasi pesta, denah lokasi hitanan dan lain segala macam. Yang kedua ada denah, ya mungkin Ananda punya impian untuk membangun rumah masa depan, ingin menata sendiri ruang tamunya di mana ya, kamarnya di mana ya, dan lain sebagainya. Paham? Paham. Oke, lanjut. Yang keenam ada gambar hiasan. Tuh, yang jago ngehias biasanya perempuan tuh yang paling suka pasang wallpaper di kamar, ya, itu jatuhnya gambar hiasan. Contoh yang kedua itu biasa kita temukan di buku gambar. Nah, biasanya ada yang hobi setelah gambar intinya digambar, dia membuat figura kecil di samping buku gambar. Paham? Lanjut, yang ketujuh ada gambar perspektif. Nah, itu contohnya. Gambar perspektif itu gambar titik pada mata yang tertuju. Misalnya kalian lihat sebuah rumah itu dari samping, ya, melihat rumah dari samping, ya otomatis kalian menggambarnya tentu polanya mulai dari samping rumah itu terlihat, ya. Nah, kalau ini mungkin si A menggambar melihat gedung dari bawah, tentu yang kelihatannya bidangnya yang terlihat saja, bagian belakang gedung tidak akan kelihatan karena si A melihatnya dari bawah. Sama seperti itu gambar legend yang kita punya, ya enggak? Gambar legend dari bangku SD atau sekolah dasar, ada gunung, ada sungai. Ini sungai nih, biasanya kalau kita gambar ada jalan, ada padi. Oke, paham? Lanjut yang ke-8, gambar dekoratif. Itu dia, ya, gambar dekoratif. Lanjut yang ke-9, gambar teknik. Mungkin Berkat bisa membantu menjawab apa saja contoh gambar dekoratif atau gambar teknik. 1. Gambar teknik mesin, 2. Gambar teknik industri, 3. Gambar teknik otomotif. Baik Berkat, terima kasih, jawabanmu sangat benar. Ya, gambar teknik bisa kita lihat pada teknik mesin, teknik otomotif, atau teknik industri. Oke, dari 9 paparan jenis gambar ini, nanti kalian boleh berdiskusi dengan teman sebangku untuk mencoba mencoret-coret pada kertas kira-kira gambar apa yang bisa kalian ceritakan pada sebuah gambar. Boleh pilih, ya, boleh pilih dari gambar yang pertama sampai yang ke-9. Oke, silakan dikeluarkan alat tulisnya, berdiskusi dengan teman sekelas, lalu boleh mencoba mencoret-coret gambar sesuai dengan imajinasi atau penglihatan mata yang kalian lihat.
Tarik garis ya. Baik, apakah sudah ada yang siap gambarnya? Jika ada yang sudah siap, boleh untuk maju ke depan, menunjukkan atau mempresentasikan ke depan kawan-kawannya. Saya mau. Baik, coba Dara. Boleh dilihatkan contoh gambarnya ke kawan-kawan? Ini hasil gambar perspektif saya. Saya memandang dari sudut pertama. Oke, Dara mengambil contoh gambar perspektif. Ya, beliau mengambil contoh gambar sudut pandang dari alam. Oke, beri aplaus dulu untuk Dara. Nih, Jana. Ya, Jana menggambar contoh iklan. Contoh iklan apa ini, Jana? Makanan atau iklan anak-anak. Ini gambar kuda poni. Mungkin adik-adik kita ada yang suka dengan gambar kuda poni. Oke, baik Ananda sekalian jurusan AKL. Oke, sedikit kesimpulan dari kita untuk pelajaran. Kesimpulan dari Ibu adalah gambar merupakan jenis seni rupa dua dimensi. Gambar mempunyai jenis ada 9 macam. Terima kasih buat Ananda yang sudah praktek dan sudah mencoba menggambar walaupun melalui hanya imajinasi ya atau sudut pandang kita masing-masing. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau Ananda sudah paham? Sudah. Kalau begitu, insya Allah nanti kita ketemu minggu depan. Oke, kalau begitu Tata tolong dipimpin doanya Tata.